Ya, saya ke Bang Rey. Bang Rey, masalah cerdas cermat jadi magnet nasional. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pun akhirnya ikut turun tangan. Kemudian juga sejumlah tokoh besar juga ikut campur. Jadi menurut Anda, apa fenomena ini? Apakah ini namanya fenomena pansos mungkin? Mungkin. Iya, bisa juga begitu kan. Sampai wakil presiden terlibat gitu. Tapi rasa-rasanya mereka nggak menangkap pesan utamanya dari peristiwa ini gitu. Para politisi ini gitu. Apa pesan utamanya? Pesan utamanya itu tegakkan kejujuran dan keadilan. Itu yang paling penting. Jadi kenapa adik-adik kita SMA 1 ya menolak? Karena yang mereka kejar itu bukan menang. Yang mereka kejar itu adalah jujur dan adil. Dan itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu adil dan beradab. Ya. Nah, jadi saya lihat politisinya malah sebaliknya. Sibuk urusan soal memperbaiki public speaking lah ya kan. Kemudian apalagi gitu. Dan mereka nggak nangkap. Itu satu tuh. Nah yang kedua, mereka juga nggak nangkap bahwa sekarang ini arogansi, merasa diri paling benar, merasa karena kekuasaan ada di tangan kami maka kami yang benar, itu juga nggak kena di generasi-generasi Gen Z ini gitu. Di era kita mungkin kita nggak akan berani interupsi sama Dewan Juri tuh. Ya. Kalau sekarang malah terbuka live mereka berani interupsi. Itu harus dilihat oleh para politisi, Gen Z ini sekarang begitu. Dan harus difasilitasi. Bukan sebaliknya, dikit-dikit kriminalisasi, dikit-dikit mengganggu ketertiban, dikit-dikit malah ada yang disebut pidato profesor makar dan sebagainya. Itu nggak masuk ke otak mereka nih, sudah yang gitu-gituan. Masa pidato jadi makar? Nah itu yang kedua tuh. Jadi pada tingkat tertentu apa yang dilakukan oleh para politisi ini, saya kira mereka lebih melihat aspek politiknya. Jadi kalau mereka seperti itu, ya orang kan muji-muji lah, bagus-bagus. Tapi saat yang bersamaan, apakah itu menjadi pelajaran bagi mereka? Apakah nilai untuk memperjuangkan keadilan, kejujuran itu, dan kecerdasan itu sebagai sesuatu yang penting untuk dihormati itu menjadi sesuatu yang masuk kepada hati dan pikiran mereka. Nah, baik. saya agak ragu kalau sampai ke wilayah itu. Pak Kozin, permintaannya semua sama sebenarnya. Meminta reaksi yang tepat, tidak hanya cepat. Catatan Anda gimana? Ya, sekali lagi proses ini kan masih berjalan ya. Tentunya langkah evaluasi di internal tetap dilakukan sebagai upaya perbaikan ke depan. Tentunya kami sepakat apa yang disampaikan bapak-bapak di forum ini, bahwa kejadian ini harus menjadi yang pertama dan terakhir. Tidak boleh ada kejadian seperti ini di lain-lain waktu. Jadi mungkin itu poin yang penting. Sekali lagi kita terbuka dengan seluruh masukan, kritikan, saran. Tidak kemudian dalam posisi kita mencari alibi bahwa ada keteledoran, ketidakcermatan. Ini menjadi tanggung jawab dan evaluasi institusi kami di internal MPR. Seperti itu. Harus diselesaikan, jangan sampai cuma jadi bola liar. Terima kasih kepada narasumber yang sudah bergabung di studio. Dan yang sudah sama